Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang patut kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala meringankan kaki kita untuk melangkahkan kaki kita tersebut menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dibandingkan dengan orang-orang yang Allah tidak beri hidayah, Pak. Ada yang masih tertidur lelap, tidak terbiasa sholat subuh. Ada tongi yang dia bangun sholat subuh tapi sendirian di rumah. Beda itu. Beda antara orang yang sholat sendirian di rumah dengan orang yang berbondong-bondong ke masjid melaksanakan sholatul jamaah. Sangat berbeda. Walhamdulillah kita sudah sampai di masjid, kita sudah sholat, Pak. Dan setiap hari kita lakukan itu. Walhamdulillah. Kira-kira apa pendorongnya, Pak? Di sana banyak orang yang nggak bisa ke masjid, atau nggak mau ke masjid, atau ogah-ogahan. Kita bisa ke masjid. Kira-kira pendorongnya apa? Salah satu pendorongnya yang akan kita sebutkan dalam pertemuan kita kali ini adalah mengetahui keutamaan. Luar biasa itu kalau ke sholat masjid. Keutamaannya, kehebatannya. Ini yang akan kita bahas. Tapi ada pendorong kedua yang lebih hebat sebenarnya, Pak. Dan ini yang sangat kita harapkan. Apa pendorong kedua? Memang kita sudah merasakan nikmatnya, enaknya, nyamannya, tenangnya yang namanya sholat di masjid. Masih ingat ke Ramadan kemarin, Pak? Ramadan kemarin kalau saya tanya, lebih sering mana? Kita berbuka puasa pakai korma atau berbuka puasa pakai jalan kote? Lebih sering mana, Pak? Pasti jawabannya kalau lidah Makassar, lebih sering Kak saya jalan kote. Nggak bisa Kak kalau nggak sama jalan kote. Kalau korma sekali-kali ya. Saya tanya, kira-kira ada tidak yang tidak mengetahui keutamaan berbuka dengan korma? Tidak ada, Pak. Semua dari kita tahu keutamaan berbuka dengan korma. Itu ada hadisnya, banyak hadisnya. Tetapi apakah ada satu hadis saja yang menunjukkan keutamaan makan atau berbuka puasa dengan jalan kote? Man aftara bi jalan kotean. Nah, nggak ada, bahasa Arab aja nggak ada jalan kote. Barang siapa yang berbuka dengan jalan kote, keutamanya ini nggak ada, Pak. Tapi kenapa kita lebih suka, lebih senang, lebih sering dan nggak bisa tinggalkan namanya buka dengan jalan kote? Karena lidah kita sudah menikmati nyamannya kita dengan jalan kote. Walaupun kita tahu keutamaan berbuka dengan korma, paling cubit-cubit. Korma tauwa, sunnahnya korma tauwa. Tapi hari-harinya dengan jalan kote. Kenapa? Karena mengetahui keutamaan belum tentu bisa mendorong secara total. Tetapi ketika kita menikmati sesuatu, itu bisa mendorong kita untuk tidak mau meninggalkan. Bersyukurlah ketika kita ke masjidnya, Pak, karena sudah nikmat sekali. Senang sekali.
dijadikan suatu hal yang kita sangat nikmati, kita rasakan, kita luar biasa. Menangis kita kalau tidak ke masjid. Sedih kita kalau ketinggalan jamaah. Menyesal kita rasanya kalau kita tidak ke masjid. Yang merupakan tempat bukan sekadar disebut Baitullah, rumah Allah, bukan hanya sekadar itu. Selain dia Baitullah, ternyata masjid juga, Pak, itu dijadikan tempat berkumpulnya kaum muslimin di zaman Nabi. Nabi kalau ada apa-apa ke masjid, kumpulnya di masjid. Ada perkara penting mau disampaikan ke masjid. Bahkan kalau mau perang saja kumpulnya di masjid. Berbagi ghanimah di masjid. Berbagi tugasnya di masjid. Nggak kayak kita sekarang. Dulu penggunaan masjid luar biasa. Makanya masjid itu dulu dijadikan betul sebagai syiar, simbol keagamaan. Beda sekarang. Masjid kosong. Nanti ramenya kalau Ramadan. La ilaha illallah. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat sholat di zaman Nabi selalu diidentikan dengan jamaah di masjid. Selalu itu. Kita tidak mengenal pembicaraan di dalam hadis kalau berbicara masalah sholat kecuali terkait dengan jamaah. Berjamaah. Makanya para sahabat dulu mengetahui mana orang munafik, mana orang yang tidak munafik. Dilihat dari mana yang sholat, mana yang malas sholat, dan mana yang rajin sholat. Mereka jadikan patokannya, dilihatnya di masjid. Seandainya di rumah, Pak, tidak bisa dijadikan patokan mana yang munafik, mana yang tidak munafik. Tidak bisa, bagaimana? Mungkin sholat tawa di rumah, mungkin rajin tawa di rumah. Tetapi mereka para sahabat menjadikan patokan sholat dan malas sholat dan tidak dan rajin sholatnya dengan patokan ada tidak dia di masjid. Sehingga Nabi menjadikan patokan athqalus shalah lil munafiqin sholatus subhi wal isya. Sholat yang paling berat dilakukan orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Alasannya kenapa? Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan alasannya. Karena di zaman Nabi nggak ada lampu. Kalau di zaman kita biar orang munafik datang tongi sholat subuh. Di zaman Nabi malas orang munafik sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Di zaman Nabi nggak ada lampu. Kalau sholat subuh dan sholat isya sudah gelap, tidak kelihatan. Sedangkan orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka tegak bersama-sama sholat, jika mereka tegak untuk sholat, mereka sholatnya malas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya mau dilihat orang. Jadi sifatnya orang munafik, kenapa mereka tidak hadir sholat subuh dan sholat isya? Karena tidak ada tongi yang lihat. Bayangkan orang munafik di zaman Nabi saja ke masjid, Pak. Orang munafiknya ini cuma sholat subuh dan sholat isya mereka tidak hadir. Kenapa? Tidak ada yang lihat. Sedangkan kita kan maunya di absen, maunya kelihatan. Zuhur, asar, maghrib ada mereka. Bayangkan orang munafik di zaman Nabi sholat. Karena mereka tahu sholat itu kunci kesuksesan, kunci pensucian. Makanya kalau sebagian sholat ditinggalkan, ya tadi ayatnya kita baca, kita dengar bersama dalam rakaat yang pertama. Qad aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Bagaimana caranya mensucikan diri itu? Apakah dengan banyak mandi? Tidak. Cara mensucikan diri, wa dzakara asma rabbika fasalla. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia menyebut-nyebut, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, fasalla, kemudian dia salat.
Cuma kenapa banyak orang tidak sholat, Pak? Karena bal tu'thirunal hayatad dunya. Terlalu mendahulukan dunia. Gara-gara kantor tidak mau sering ke masjid. Gara-gara ada jualan tidak mau ditinggalkan, tidak mau sering ke masjid. Padahal sholat selalu diidentikan dengan al-jamaah. Dengan jamaah, Pak. Sama-sama. Kaum muslimin itu kekuatannya di jamaah. Kaum muslimin itu kekuatannya di jamaah. Kalau mau tahu persatuan kaum muslimin, lihat persatuan mereka di jamaah. Sedangkan perang saja itu diperintahkan untuk tarasu, untuk rapat. Dan lurus persis perintah dalam sholat. Persatuan kaum muslimin itu ketika mereka berjamaah. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, innallaha ma'al jamaah. Allah itu bersama dengan al-jamaah. Wa inna syaitanu ma'al furqah. Sedangkan syaitan itu bersama dengan pecah-pecah. Termasuk kebersamaan berjamaah, kebersamaan dalam perkara sholat. Kalau sholatnya sudah hambur-hamburan, nggak bersama-sama, gimana caranya kita mau berjamaah? Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaum muslimin itu memiliki himmah, harus semangat yang kuat untuk kumpul. Kumpulnya di mana? Di sholat berjamaah. Ada tuh orang yang beralasan, Pak, malas kasih sholat jamaah. Apa alasannya? Imamnya begini. Ada yang alasannya imamnya bacanya lama lah. Ada yang alasannya bacaannya salah-salah lah. Kayak Tongi dia pintar baca. Padahal dia tidak pernah salah ya, karena tidak ada yang pernah dengar suaranya. Tidak pernah sholat sebagai imam. Makanya pintar menghukumi orang. Padahal bacaannya belum tentu benar. Imamnya beginilah, dia jadikan alasan. Padahal Pak, sholat jamaah itu paling enak. Kenapa paling enak? Kita kalau jadi jamaah, masalah salah tidak salah, itu tidak salah. Kata Nabi SAW, fa'in asaba falakum wa alaihi, falakum wa lahum. Wa in akhtau falakum wa alaihim. Kalau kalian sudah berjamaah, betul cara sholatnya, imamnya mengimami kalian, maka pahalanya untuk si imam dan untuk kalian. Dan kalau dia salah dalam mengimami, maka pahalanya untuk kalian, dosanya untuk dia. Enak jadi jamaah itu, Pak. Jadi jamaah itu enak. Dalam sholat kita ada salah, imam yang tanggung. Makanya jadi imam itu berat. Wajar kalau dorong-dorongan. Karena menanggung dosa itu. Walaupun di samping itu banyak pahala yang luar biasa bagi imam. Tapi tentunya harus berhati-hati. Jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menghalangi kita untuk tidak sholat jamaah? Pahalanya jelas. Pahalanya kan kita sudah tahu bersama. Kata Nabi SAW, salatul jamaah afdal min salatil fadh bi 27 darajah. Salat berjamaah itu keutamaannya lebih utama. Perbandingannya 27 derajat dibandingkan salat sendirian. Bayangkan itu, Pak. 27 derajat. Kita saja dalam masalah dunia, bedanya sedikit, ada yang lebih bagus sedikit, kita cari yang lebih bagus. Ini bagaimana kalau perbandingannya 27 derajat? Enggak jadi tahu saya beli ini. Kenapa? Lebih bagus itu. Ini harganya 200.000, itu 250.000. Beda sedikit. Kita sudah enggak jadi beli.
dengan alasan lebih baik yang ini. Sholat bukan lebih baik 1 derajat, 2 derajat, Pak. 27 derajat. Kita kok malas-malasan. Itu karena apa? Karena kita terlalu hitung-hitungan dalam masalah dunia, sedangkan dalam masalah akhirat kita enggak terlalu bersemangat. Makanya betul tadi bacaan bal tu'thirunal hayatad dunya, kita terlalu apa? Mendahulukan dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kita tidak kejar-kejaran dalam perkara akhirat? Kenapa kita tidak lomba-lombaan dalam perkara akhirat? Dulu Pak, dulu di zaman Nabi, itu orang lomba-lombaan untuk mendapatkan shaf yang pertama. Untuk mendapatkan shaf yang pertama. Bahkan di zaman sahabat ada kisah bagaimana mereka jauh sebelum azan sudah duduk di shaf yang pertama supaya enggak didahului oleh yang lainnya. Bahkan di antara mereka saking semangatnya terhadap perkara ini, ada di antara para tabi'in yang berkata, "Idza ra'aitar rajul," kalau kamu lihat seorang laki-laki yang selalu terlambat dari takbiratul ihram, faghsil yadaka anhu, bersihkan tanganmu darinya, jangan ajak berteman dia. Artinya apa? Sering terlambat sholat saja Pak, itu sudah aib di kalangan mereka para sahabat, para tabi'in. Cuma terlambat mendapati takbiratul ihram. Itu saking semangatnya mereka di shaf pertama. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma fi shaffil awal," seandainya kalian tahu apa keutamaan yang ada di shaf yang pertama itu, la atauha, kalian akan datangi shaf pertama itu walau habwa, walaupun kalian merangkak. Saking pentingnya shaf yang pertama itu dulu. Kalau sekarang sudah selesai qomat, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, masih pada berdirian. Imamnya nunggu sambil apa? Sambil, kenapa pada berdirian? Tunggu ada yang ngisi pertama biar bisa di belakangnya. Itu orang sekarang. Tidak tahu apa maksudnya, mungkin supaya dia tidak melangkahi orang ketika habis sholat, tidak mau zikir lama-lama, atau alasan-alasan yang lainnya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 27 derajat. Kalau di riwayat yang lain disebutkan, ini dalam masalah keutamaan ya, dalam masalah derajat. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, as-salatu ma'al jamaah, salat bersama jamaah, itu ta'dulu, itu menyetarai 25 salatan, menyetarai 25. Nah, kalau sekarang 25 salat yang lainnya kalau tidak jamaah. Bayangkan Pak, kita 25 kali sholat di rumah, 1 kali sholat jamaah, perbandingannya sama. Bayangkan itu. 25 kali baru bisa menyamai 1 kali sholat jamaah. Kita tergiur nggak dengan pahala seperti ini? Dalam masalah akhirat harus kejar-kejaran. Orang sudah dapat 25 kali berapa dia? Kita baru dapat 1 kali 1 kali 1 kali 1 kalau di rumah. Itu belum kita bahas masalah hukum. Ini baru kita bahas masalah keutamaan. Kalau kita bahas masalah hukum, ngeri lagi Pak. Ternyata ada di kalangan para ulama yang mewajibkan sholat jamaah. Karena memang dalil-dalil yang kuat menunjukkan wajibnya sholat jamaah. Sehingga seluruh ancaman mereka arahkan kepada orang yang meninggalkan sholat jamaah.
Nanti kita akan sebutkan argumen mereka. Kenapa kok sampai para ulama ini berpendapat sholat jamaah itu wajib. Sehingga kita juga berpendapat nantinya, oh betul ya. Ternyata. Ini masih keutamaan dulu, perbandingan-perbandingan. Belum lagi kalau kita gabungkan dengan keutamaan yang lain, Pak. Kata Nabi SAW, man tawaddo'a fa asbaghal wudu. Siapa yang dia berwudu kemudian dia perbaiki wudunya. Fa shalla ma'al jamaah. Dia salat bersama jamaah. Fa atamma ruku'ahu wa sujudahu. Dia sempurnakan ruku dan sujudnya. Ghafarallahu dzunubahu. Allah ampuni dosa-dosanya. Bayangkan, Pak. Ini keutamaan nggak didapatkan bagi orang yang apa? Nabi sebutkan man shalla ma'al jamaah. Siapa yang berjamaah? Jamaah itu nikmat, Pak. Menikmati bacaan imam. Kalau sendiri, lihat orang-orang yang sholat selalu sendirian di rumah, tidak ada hafalannya. Kenapa tidak ada hafalannya? Itu terus baca. Karena apa? Tongi saya menghafal. Nah saya sendiri di rumah sholat. Nabi menjanjikan pengampunan dosa-dosa. Ghafarallahu dzunubahu. Allah ampuni dosa-dosanya. Bukan satu dosa, Pak. Dzunub itu jamak. Banyak dosanya. Allah ampuni. Subhanallah. Jangankan sholat jamaahnya. Ini Pak ya, kalau kita mau tahu. Langkah kita ke masjid saja itu sudah luar biasa. Kata Nabi SAW, man tawadda'a fi baitihi. Siapa yang dia berwudu di rumah. Thumma ata. Kemudian dia mendatangi baitan min buyutillah. Rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Fakana khutuwatuhu, maka langkah-langkahnya ihdaha takhuttu khati'ah. Langkah pertama akan menghapuskan dosa. Wal ukhra tarfa'u darajah. Yang lainnya mengangkat derajatnya. Semakin jauh Pak rumah kita, semakin banyak langkah tak, semakin banyak dosa yang dihapuskan, semakin banyak derajat yang ditinggikan. Makanya jangan pernah beralasan jauh ke rumah. Nah sekarang tidak ada orang yang jauh rumahnya dari masjid, Pak. Masjid di mana-mana, satu kompleks saja ada berapa masjid. Alasan mati itu orang yang mengatakan jauh rumahku dari masjid. Tidak ada seorang sekarang jauh rumahnya dari masjid. Walhamdulillah Indonesia banyak sekali masjid. 1 kilo saja Pak, seandainya 1 kilo kayak di kampung 1 kilo. Itu bukan sesuatu yang jauh. Kalau kita bandingkan dengan masjid-masjid yang ada di zaman Nabi SAW. Bukan hal yang jauh. Selama kita tahu keutamaan Pak, kita akan kejar-kejaran itu. Mungkin semua dari kita pernah umrah. Dapat hotel yang dekat. Kalau bintang 3 dekatnya bagaimana? 200 meter Pak. Dibilang dekat juga, alhamdulillah dekat di hotelku. Cerita di orang kampung. Padahal 200 meter. Coba di sini 200 meter. Dibilang dekat atau jauh? Nggak mau ke masjid di sini kalau 200 meter Pak. Kenapa di Mekah mau? Karena memang tujuan tak. Coba masjid di sini dijadikan tujuan. Bayangkan 200 meter itu jauh. Ada yang mengatakan dekat toa hotelku. Berapa meter? 600 meter. Subhanallah. Dia bisa rasakan kedekatan 600 meter, Pak. Karena semangatnya hadir sholat di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi. Anda di sini 60 meter sudah dianggap jauh. Karena apa? Menganggap seakan-akan tidak ada keutamaan di masjid dekat rumah. Tak. Semangat. Di zaman Nabi itu jauh-jauh masjidnya. Nanti kita akan
ceritakan bagaimana pengorbanan para sahabat di dalam mendatangi masjid ya. Seorang sahabat yang bernama Ibn Umi Maktum ya. Nanti kita akan sampaikan. Jadi tiap langkah Pak, luar biasa, semakin banyak langkah, semakin banyak hal yang terhapuskan dari dosa. Tapi Ustadz selama ini saya naik mobil Kak. Bagaimana itu? Ingat, agama ini datang sempurna Pak. Walaupun tidak ada di zaman Nabi, tapi sudah ada dalilnya di zaman Nabi. Jadi jangan anggap sesuatu yang baru ada, itu tidak bisa diambil pendalilan di zaman Nabi, ada. Makanya ada namanya hukum qiyas. Qiyas itu apa artinya qiyas? Qiyas itu menyamakan hukum dengan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tapi disamakan hukumnya karena sama penggunaannya. Para ulama sekarang mengkiaskan seorang yang naik mobil dengan orang yang berjalan kaki dikiaskan. Bagaimana cara mengkiaskannya? Kalau di dalam hadis disebutkan tiap langkah, maka kata para ulama pada kendaraan itu pada tiap putaran roda. Karena yang diinginkan dengan langkah adalah sesuatu yang dipakai untuk mencapai sesuatu. Sedangkan kendaraan itu yang mencapai sesuatunya adalah rodanya. Maka tiap putaran rodanya ya, itu bisa menghapuskan dosa dan menangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semuanya ada. Baik. Karena waktu membatasi kita cukupkan keutamaan sampai di sini. Sekarang kita akan fokus pembahasan supaya lebih semangat lagi. Biasanya semangat itu akan bertambah ketika kita diberikan tahdir, peringatan kalau kita tinggalkan jangan sampai begini dan begini. Nabi, kira-kira apa hukumnya Nabi ini, Pak? Nabi pernah berkomentar seperti ini. Ini kita sendiri yang menyimpulkan hukum ya. Nabi pernah berkomentar seperti ini tentang sholat jamaah. Laqad hamamtu. Saya betul-betul bertekad, kata Nabi. An amura rajulan bihatab. Untuk menyuruh seseorang membawa kayu bakar. Saya pernah bertekad seperti itu. Saya bertekad seperti itu. Mengumpulkan kayu bakar. Faya'muru rajulan fayu'addib. Faya'umman nas. Kemudian ketika azan telah dikumandangkan, saya suruh seseorang ketika telah diiqamahkan untuk memimpin sholat. Dulu yang pimpin sholat Nabi, Pak. Tapi Nabi bertekad, berandai-andai. Saya mau suruh sekali-kali satu orang gantikan saya keluar. Untuk apa? Untuk mencari orang-orang alladzina yukhalifuna al-jamaah, yang tidak ikut jamaah. Laki-laki yang tidak ikut jamaah, saya datangi rumah-rumahnya, fa uharriqu buyutahum, saya bakar rumahnya. Kata Nabi. Kira-kira kita bisa simpulkan tidak ini, Pak? Hukumnya Nabi apa mendatangi sholat jamaah bagi laki-laki? Saya tidak berbicara masalah ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu sholatnya di rumah afdol, lebih utama dibandingkan sholatnya di masjid. Tapi kata Nabi SAW, la tamna'u ama Allah masajidallah. Jangan pernah sekali-kali kalian melarang istri-istri kalian untuk mendatangi masjid Allah. Mereka juga perlu untuk datang ke masjid. Jangan dilarang kalau mau ke masjid. Tapi bicara masalah keutamaan, di rumah dia lebih utama. Tapi laki-laki, Nabi bertekad saya bakar rumahnya. Kira-kira Nabi menghukumi apa ini, Pak? Kalau kita mau bahas pakai logika kita, Nabi hukumi sholat jamaah ini bagi laki-laki sunnah atau wajib? Kalau pakai logika kita, Pak, mau dibakar Nabi ini yang gak adil.
Yang mengatakan bukan saya ya. Kalau saya nggak berani bakar, Pak. Tapi Nabi mau bakar rumahnya. Berarti kan jamaah ini bukan main-main. Sampai Nabi mau bakar rumahnya. Dan dengan perkara inilah difahami di kalangan para sahabat bahwasanya kalau begitu berjamaah ini harus untuk laki-laki. Makanya kalau tidak jamaah mereka laporan dengan Nabi. Nah ini kisah yang saya janjikan tadi. Ada sahabat, Pak, namanya Ibn Ummi Maktum, dijuluki si buta. Si buta dari kalangan para sahabat, bukan si buta dari gua hantu. Ibn Ummi Maktum ini buta. Tahu orang kalau buta, Pak ya? Orang yang buta itu terkendala kalau dia jalan kaki. Dia datangi Nabi baik-baik, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, inna baiti ba'id. Rumahku jauh dari masjid. Wa inna bil madinati ahdath wasibah. Sedangkan di Madinah ini banyak sekali ranting-ranting, duri-duri, tanaman, dan banyak sekali binatang buas. Kemudian tidak ada seorang pun yang bisa menuntunku, ya Rasulullah. Apakah boleh aku untuk meninggalkan jamaah? Nabi lihat-lihat ini Ibn Maktum ini kudung, kasihannya kudung, butai. Tidak ada tongi ya tuntun. Ya, kalau sekarang kan orang buta, orang kaya enak, Pak, digaji penuntunnya. Ibn Maktum orang miskin, tidak punya apa-apa. Siapa yang mau tuntun dia? Tidak punya keluarga. Kudung, tidak ada yang tuntun kudung. Banyak tongi binatang buas, banyak tongi ranting-ranting di jalan. Farkhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilihat-lihat, Nabi pun memberikan rukhsah, keringanan. Wah, senang nih Ibn Maktum toh, boleh kita tidak di masjid. Pas kebetulan pas selesai masalahnya, Ibn Ummi Maktum mau pulang. Pas balik, belum jauh dari situ, adzan nih di masjid. Pas adzan, Nabi panggil lagi Ummi Maktum, Ibn Ummi Maktum. Kata Nabi SAW, hal tasma'un nida? Kamu dengar azan tidak? Kalau dari rumah. Nah, iya dengar ya Rasulullah. Fa'ajib, wajib kamu datangi. Subhanallah. Orang buta tetap diharuskan Nabi. Mau tahu lagi tentang kuatnya perkara sholat berjamaah ini di kalangan para sahabat. Ini di kalangan para sahabat ya. Turun ayat. Turun ayat, Pak. Turun ayat. Ayat tentang apa? Kalau dalam kondisi perang. Itu kondisi perang itu kondisi darurat tidak, Pak? Perang itu kan harusnya sebagian jaga, sebagian sholat. Supaya tidak dikelabui musuh. Ternyata turun ayat, Pak. Fa idza kunta fihim, kalau kamu berada di kalangan mereka wahai Muhammad, fa aqamta lahumus shalah, maka kamu laksanakan salat bersama mereka. Faltakum ta'ifatan minkum, sebagian berdiri. Sebagian berdiri salat. Salat susun shaf. Ada bagian depan, ada bagian belakang. Faidah sajadu, kalau mereka sujud, kalau sujud kan tidak bisa lihat musuh. Faltakum ta'ifatan ukhra, yang lainnya berdiri. Bayangkan ada cara sholat khusus, Pak.
namanya sholatul khauf, sholat ketika dalam kondisi ketakutan. Apa itu? Salah satunya perang. Dalam perang saja tetap diwajibkan berjamaah, tapi caranya lain. Supaya tetap kelihatan musuh, yang lain sujud, yang lain berdiri. Tapi sholat berjamaah. Kita nggak ada musuh, nggak ada apa-apa, bersembunyi di rumah. Apa musuh tak? Di zaman Nabi ini, perang saja wajib sholat jamaah. Caranya yang berbeda. Supaya apa? Supaya kalau sujud semua, ditahu musuh, diserang sujud, kalah semua. Disuruh berdiri sebagian. Ketika yang satunya sudah berdiri, baru yang belakang ruku. Bayangkan itu, ada cara khusus demi tercapainya yang namanya al-jamaah. Subhanallah. Kita di sini malas-malasan berjamaah. Kayak hal yang biasa, mau ke jamaah, kayak mau-mauan aja. Bukan dianggap suatu perkara yang sangat penting. Padahal di zaman baginda Rasulullah SAW itu sangat perkara yang sangat urgent, sangat penting sekali, yang menunjukkan kesatuan. Orang-orang kafir, Pak, musuh-musuh Islam, lihat kaum muslimin itu dari mananya? Di masjid. Luar biasa kaum muslimin, mereka bersatu di masjid. Kalau tahu kekuatan mereka kaum muslimin berkumpul di masjid, takut orang-orang kafir. Mereka takut dengan yang namanya persatuan al-jamaah. Karena orang kafir itu nggak bisa bersatu, Pak. Beda orang muslim itu bersatunya, walaupun berbeda-beda pendapat, mereka bersatu. Itu muslim bedanya. Orang kafir, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu, hati mereka pecah-pecah, berselisih, tidak ada yang sama. Kaum muslimin hatinya bersatu atau tidak, Pak? Yang penting sholat jamaah. Kenapa? Rapatnya di sholat jamaah menyatukan kaum muslimin. Nabi ketika sahabat sudah menyusun shaf, Nabi mengingatkan, istawu, luruskan, wala takhtalifu, jangan tidak lurus, berselisih-berselisih, ada yang di depan, ada yang di belakang. Luruskan, kata Nabi. Wala takhtalifu, jangan kalian saling berselisih kakinya. Kenapa? Fatakhtalifu qulubukum, yang akan menyebabkan berselisih hati-hati kalian. Jadi Nabi ajarkan cara menyatukan hati itu, menyatukan barisan dalam sholat. Kalau barisan dalam sholat tidak beres tongi hatinya. Makanya orang kafir, tahsabuhum jami'an, mereka kayaknya bersama-sama terus bersatu. Tapi Allah bongkar, wa qulubuhum syatta, hati mereka yang berselisih, berpecah-pecah. Tidak ada yang sama, Pak, orang kafir. Makanya bedakan diri kita dengan orang kafir. Satukan kubu kita, kaum muslimin, di yang namanya al-jamaah. Selain itu jamaah itu tempat berkumpulnya dan bersaudaranya kita kaum muslimin. Di masjid, Pak. Bersilaturahmi, bersatu, bersama-sama, saling bertemu, bersalaman di masjid. Makanya orang yang cinta dengan masjid itu sudah cinta dengan saudaranya, sudah biasa dengan perkara-perkara. Coba orang di luar, Pak, yang jarang ke masjid, baru sedikit saja beda, itu sudah ributnya luar biasa. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa dengan masjid, dia lebih mendahulukan persatuan. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, ada yang biasa mereka. Karena biasa di semua masjid ada perselisihan seperti itu. Ada yang duduknya tawarruk, ada yang duduknya firash. Ya kan? Biasa perselisihan seperti itu. Di kalangan imam-imam besar, imam madzhab, Imam Syafi'i beda dengan Imam Ahmad, Imam Malik beda dengan Abu Hanifah. Biasa dengan seperti itu. Tapi yang di luar sana ributnya luar biasa.
itu di sana masjidnya ini, banyak omong tentang masjid, padahal tidak pernah ke masjid. Ya kan? Coba kalau Ramadan Pak ributnya luar biasa. Di sana itu mau kok saya di sana 21 rakaat. Yang di sana, yang satunya yang ribut orang luar yang tidak pernah ke masjid. Yang di masjid santai saja. Pegangannya sholatul lail mathna. Sholat malam 22. Silahkan yang sholat 21, silahkan yang sholat 11, silahkan yang sholat 13, silahkan. Bahkan saya katakan ada yang sholatnya 99 rakaat, silahkan. Yang salah yang nggak sholat. Karena Nabi mengatakan sholat malam 22 terserah. Mau sampai 21, mau sampai ini. Yang penting 22 ditutup dengan witir. Makanya ganjil. Nggak ribut kalau sudah biasa jamaah Pak. Sudah biasa kita ketemu seperti ini. Sudah biasa wajah-wajah kita wajah-wajah persatuan. Yang satunya tidak ikut angkat tangan ketika kunut. Tidak ada permusuhan. Masing-masing punya pegangan dalil. Masing-masing pada ulama yang menjelaskan kan begitu. Yang satunya pakai as-salatu khairum minan naum, yang satunya yang ribut yang di luar. Yang ke masjid biasa saja. Toh semua ada dalilnya di zaman Nabi SAW. Cuma berbeda pandang, sudut pandang. Kenapa berbeda sudut pandang? Karena memang hadisnya mengandung dua kemungkinan. Contoh tentang azan subuh Pak. Azan subuh Nabi mengatakan apa? Nabi SAW mengatakan bahwasanya muadzin di zaman Nabi SAW itu mengucapkan as-salatu khairum minan naum fil adhanil awal minas subhi. Mengucapkan as-salatu khairum minan naum di adzan pertama dari subuh. Orang yang mengatakan as-salatu khairum minan naum itu di adzan pertama maksudnya itu di adzan apa namanya? Salat malam jam 4 ya sebelum masuk subuh. Itu baru as-salatu khairum minan naumnya diucapkan kata mereka. Yang satunya berpendapat oh tidak di salat subuhnya karena ada kalimat minas subuhi dari subuh. Sama-sama kuat. Kalau saya sendiri menguatkan yang di salat subuhnya. Kenapa? Karena kalimat awal adzan pertama yang dimaksud adalah adzan pertama di salat subuhnya karena ada kalimat minas subhi. Terus adzan keduanya mana? Adzan keduanya adalah iqamah. Karena Nabi SAW bersabda, "Di kulli adzanaini salatun." Pada tiap dua adzan ada salat. Maksudnya adzan dan iqamah. Yang mau berpendapat di adzan pertama salatu khairum minan naum ya silahkan. Kita sudah biasa Pak dengan perselisihan yang seperti itu. Yang tidak biasa itu kita kalau baku bombe Ki. Gara-gara masalah bukan jisa yang adzan, muadzin toh yang adzan kita yang ribut di sini. Ya kan begitu. Kita sudah biasa menghadapi perselisihan dalam permasalahan fikih. Yang kita tidak biasa kalau kita berselisih dalam perkara kau ke masjid atau tidak. Bagaimana kita ditanya kau ke masjid atau tidak? Nah, Nabi menegaskan saya mau bakar rumah yang tidak ke masjid. Kita tegas dalam perkara-perkara yang seperti itu. Semoga ini memberikan motivasi bagi kita, semangat bagi kita untuk giat dan tidak sekali-kali mencoba-coba untuk ya sekali-kali tinggalkan masjid dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup. Ya, silakan. Apakah ada uzur untuk sholat sendiri di rumah? Misalnya kondisi tertentu, boleh tidak sholat berjamaah di masjid? Baik, apakah ada uzur? Kalau dari penjelasan kita tadi tidak ada uzur. Kecuali kondisi yang mengharuskan adanya uzur. Pertama, sakit. Orang sakit sholatnya di rumah. Ya, orang sakit sholatnya di rumah. Bagaimana dia ke masjid? Dengan sakitnya itu. Sedangkan berdiri saja susah. Ya. Sholli qa'iman kata Nabi, sholat kamu berdiri. Fa illam tastati' faqidan, kalau tidak mampu berdiri duduk. Bayangkan diberikan uzur untuk duduk. Fa illam tastati' fa'ala janb, kalau tidak mampu berbaring kata Nabi.
Hadisnya sampai situ ya. Saya tidak tahu kalau ada hadis lanjutan yang mengatakan kalau tidak bisa mampu baring berkedip mata, wallahu alam. Saya tidak tahu. Tidak pernah saya dengar hadis seperti itu. Kalau dengarnya dari penceramah-penceramah sering, tapi kalau dari kitab-kitab yang pernah kita pelajari, saya tidak pernah mendapatkan ada hadis seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi ini pun sudah menjadi patokan bagi kita. Kalau kita dalam kondisi demikian, tetap sholat walaupun di pembaringan kita. Yang kedua, boleh tidak ke masjid adalah musafir. Orang yang safar. Orang safar boleh dia tidak sholat di masjid. Yang ketiga adalah dalam kondisi hujan. Makanya kalau di dalam syariat kita, cuma jangan sekali-kali dilakukan di masjid di Indonesia ya, karena syariat itu dilakukan salah satunya adalah tergantung kondisi. Di antara bentuk tergantung kondisi di masyarakat, dilakukan di masyarakat yang faham. Jangan sampai masyarakatnya belum kita fahamkan, kita sudah lakukan. Kalau di zaman Nabi Pak, kalau hujan itu ada lafaz tambahan di dalam azannya. Yaitu lafaz tambahan setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diucapkan as-salatu fi buyutikum, atau dengan lafaz as-salatu fi rihal, atau as-salatu fi rihalikum. Itu sama semua, boleh semua. Artinya salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Dan ini juga bisa diucapkan sebagai pengganti hayya 'alal falah. Jadi habis hayya 'alas shalah enggak pakai hayya 'alal falah lagi. Tapi as-salatu fi buyutikum. As-salatu fi buyutikum. Itu diucapkan. Dan itu di negara-negara Arab seperti di Yaman, di Saudi, sebagian tempat itu dipraktekkan. Kenapa saya katakan jangan dipraktekkan di Indonesia? Orang Indonesia belum difahamkan. Nanti kalau kita as-salati fi buyutikum, langsung dibilang, wih masjidnya punya aliran lain. Ya kan? Padahal itu ada. Itu ada. Apa manfaatnya azan demikian? Supaya orang tidak memberatkan diri ke masjid. Dia sholat di rumah. Dia sholat di rumahnya. Ya. Kemudian kondisi berikutnya adalah ketika dia terlambat, dalam suatu kondisi dia terlambat ketiduran atau apa, maka ketika dia sudah mengkhawatirkan ini sudah tidak sempat di masjid, dia boleh sholat di rumah. Ya. Adapun selain kondisi-kondisi yang kita sebutkan, maka harusnya dan ditetapkan dia untuk tetap sholat di masjid, tidak ada uzur baginya. Nah, lihat ketika Allah mengancam jamaah, bukan mengancam ya, menyampaikan tentang penduduk neraka dalam Al-Quran. Ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar ini, kata Allah terhadap penduduk neraka. Apa jawaban penduduk neraka itu? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, karena kami tidak termasuk bagian orang-orang yang sholat. Kata para ulama, kalimat bagian dari orang-orang yang sholat adalah sholat berjamaah. Karena yang disebut orang-orang yang sholat itu berjamaah. Ya. Nah, wallahu a'lam. Ada yang lain mungkin? Silakan. Assalamualaikum. Bisa juga menyebabkan penyakit. Apakah dalam orang yang seperti ini masih wajib berjamaah? Baik, pertanyaannya bagus karena memang kondisi corona juga kemarin ya. Jadi pembahasan yang terkait dengan kemaslahatan kaum muslimin secara umum itu di dalam syariat kita selalu saja dikaitkan dengan ketentuan dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah, penguasa. Dalam hal ini, makanya para ulama menetapkan ada hal-hal yang dibuat penguasa dan itu menjadi uzur syar'i karena penguasa lebih tahu maslahat dan mafsadahnya, kebaikan dan kejelekannya.
Contoh, di zaman dulu kita lihat tadi perang. Ya. Nabi memerintahkan demikian. Ya. Tetapi dalam kondisi Nabi lebih tahu cara. Itu kan cara sholatnya berarti semuanya sholat. Dalam satu kondisi Nabi sebagai pimpinan lebih memandang. Ada cara lain. Makanya ditetapkan cara lain dalam kondisi yang penguasa tahu. Contoh, di perang Khandaq. Nabi tidak lakukan cara yang disebut dalam Al-Quran tadi. Tapi cara tersendiri. Di perang Khandaq, itu karena, tahu kan kisahnya perang Khandaq? Gimana cara meringkasnya ya? Jadi perang Khandaq itu, perang Parit itu, Salman memiliki, karena orang kafir terlalu banyak, kaum muslimin tidak terlalu banyak, maka Nabi bingung bagaimana caranya ini. Akhirnya Nabi bermusyawarah, kita pakai taktik apa ini supaya bisa mengalahkan atau paling tidak terhindarlah dari kepungan orang-orang kafir. Maka Salman memiliki, ya Rasulullah, kami dulu di Faris, ya, ketika kami dalam kondisi seperti ini kami membuat parit. Maka Nabi pun menyetujui ya, membuat Khandaq. Ya, Nabi buat Khandaq, ya, parit, sehingga menyusahkan musuh untuk menyeberang. Ya, setiap mau menyeberang ditusuk dari bawah, maka mereka tidak bisa menyeberang. Ya. Kondisi ini menyebabkan kaum muslimin terkepung di dalam, ya. Karena mereka dikelilingi oleh parit. Ya. Samping bagian depan parit, bagian belakang bukit yang tidak bisa dinaiki oleh musuh. Jadi mereka terkurung di dalam untuk beberapa lama. Dalam kondisi demikian tidak boleh lengah. Tidak boleh lengah. Karena posisinya tidak 1-2 hari tapi lama, maka Nabi menetapkan adanya kelompok-kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh pimpinan masing-masing. Maka di sini ada kelompoknya Salman Al-Farisi. Membuat suatu tempat, pos-pos. Di sini ada posnya Ali bin Abi Thalib. Di sini ada posnya Aisyah. Di sini ada posnya Abu Bakar. Di sini ada posnya Rasulullah. Masing-masing di pos-pos. Dan setiap pos ketika waktu sholat untuk menjaga-jaga tidak keluar dari posnya. Maka masing-masing mereka berjamaah di posnya masing-masing. Ini yang jadi Imam Ali, ini yang jadi Imam Salman, ini jadi... Itu pengaturan. Kalau kita hanya ikut Al-Quran, harusnya Nabi sholat bersama-sama, tapi itu tidak memungkinkan kondisi. Penguasa yang lebih tahu. Maka Nabi menetapkan pos-pos. Makanya kalau kita umrah yang dikunjungi ada namanya Masjid Sab'ah, Masjid 7. Itu sebenarnya pos penjagaan. Di tempat Khandaq itu pos sebenarnya. Kenapa disebut Masjid 7? Karena di situ dilakukan sholat masing-masing kelompok. Tempat sholat bahasa Arabnya masjid. Maka disebutlah tempat itu sebagai Masjid Sab'ah, Masjid 7. Yang sebenarnya dulu pos-pos penjagaan. Ya. Baik. Ini artinya apa? Penguasa lebih tahu maslahatnya. Ketika corona, kita pemerintah menetapkan jangan sholat di masjid dulu berjamaah. Ya. Atau kalau sholat pakai masker misalnya, atau penetapan pemerintah, maka wajib kita ikuti. Kita tidak boleh langgar. Jangan sampai perintahnya pemerintah ini menyelisihi syariat kita yang wajib ke masjid, tidak. Karena mereka lebih tahu cara memandangnya. Bakalan terjadi penularan dan semisalnya. Maka kalau kita sakit dan mengkhawatirkan membuat jamaah kita menjadi tidak tenang, maka kita sholat di rumah. Ya, kita sholat di rumah. Itu lebih baik. Ya, karena apa? Kemaslahatannya untuk umum. Karena jamaah itu terkait dengan umum. Dan itu sudah ditetapkan pemerintah. Kalau kita sakit tidak ke masjid, tidak berkumpul, kan begitu. Supaya tidak menularkan penyakit itu kepada yang lainnya. Demikian pula ada hal lain yang dulu tidak terjadi zaman Nabi. Apa itu? Termasuk di markas-markas kita. Kita Pak waktu belajar di Yaman, tahu kenal Yaman ya? Yaman itu negara perang juga antara Houthi ya dengan penduduk Yaman. Houthi itu orang-orang Syiah. Ya. Itu perang itu bukan setiap saat kita selalu deg-degan. Bahkan masjid kita pernah diserang oleh Houthi waktu sholat Jumat. Ya. Jadi dalam kondisi seperti ini Pak, tidak boleh sholat semuanya. Ada yang namanya penjaga. Kalau di sini di Indonesia mungkin security. Ya.
Security itu kan ditetapkan oleh pemerintah, ya. Dalam artian mereka tugas mereka menjaga. Jadi kalau ada masjid dalam satu kompleks, ya, mungkin kompleks kita ya ada security-nya yang tidak boleh ditinggalkan, maka itu uzur bagi mereka. Security. Di zaman Nabi semuanya sholat, tidak ada security. Tapi di zaman sekarang security dia boleh meninggalkan sholat. Untuk apa? Demi keamanan orang yang sholat. Setelah orang-orang ini sholat bubar, baru dia sholat. Untuk alasan keamanan. Karena apa? Ini telah ditetapkan oleh pemerintah penguasa demi keamanan bersama. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.